لجميع مشايخنا لا سيما أبو البركات والنفحات العالم العلامة العارف بالله تعالى الشيخ حسن محمد المشات والشيخ شهيد أمين الكتبي والشيخ سليم رحمة الله والشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني ولأصولهم وفروئهم ولمحبيهم الفاتحة. Khusus kepada kita yang semua hadir pada kesempatan ini dalam rangka literatur keislaman. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi kehidupan kita. Amin dengan berkat bisiril Fatihah. Bismillah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا وللنهضيين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث بأقوى الدلائل وعلى آله وأصحابه المتوسلين بأعظم الوسائل ما جرى البحث بين المجيب والسائل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kenikmatan berupa kesempatan untuk masih bersama dalam lingkaran keilmuan. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri, karena banyak di luar sana yang luput untuk mensyukuri dua nikmat ini, bahkan pernah disenggol. Dulu sejak baginda Nabi SAW masih dalam hayatnya, beliau mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang dimana banyak sekali di luar sana lalai terhadap kedua nikmat ini. Apa kedua nikmat tersebut? Kata baginda Nabi SAW, as-sihhat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu, nikmat luang, nikmat kesempatan. Jadi kalau kita melihat diri kita, mungkin kita terlalu banyak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal dua ini. Dan alhamdulillah, dengan kita hadir di majelis ilmu, maka itu artinya salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita. Bukti syukur kita dengan anggota tubuh kita, karena syukur ini ada tiga. Ada asyukru bil lisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua asyukru bil janan, bersyukur dengan menggunakan hati. Dan yang ketiga yaitu asyukru bil arkan, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita. Dan di antara cara berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan anggota tubuh kita yaitu hadir di majelis ilmu. Ini suatu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan
adanya tambahan bagi mereka yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bagi mereka yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih, yang bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat untuknya. Ya, jadi berterima kasih ini adalah suatu cara kita untuk mengikat, memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menguatkan relasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak pandai berterima kasih kepada Allah, itu artinya kita lagi merenggangkan relasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerenggangan relasi ini itu sangat pedih sekali. Karena kalau kita sudah lupa cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan khawatirnya lupa untuk arah pulang, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan alhamdulillah kita juga berada di tempat majlis yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu amalan yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, man kana fi talabil ilmi fakanatil jannatu fi talabih. Siapa orang yang mengalokasikan waktunya di jalan ilmu, untuk mencari ilmu, untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan ilmu, pada hakikatnya dia lagi mencari surga. Wa man kana fi talabil ma'siyah fakanatin naru fi talabih. Siapa orang yang memposisikan dirinya untuk mencari, untuk mengerjakan kemaksiatan, fakanatin nar fi talabih, maka pada hakikatnya lagi mencari neraka. Dan alhamdulillah ini lagi kita masih membicarakan ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan salah satu kitab ulama, yaitu Safinatun Najah, Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, karya Asy-Syaikh Salim bin Sumair rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih dalam lingkaran ajaran baginda Nabi. Mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naam. Sebelum kita masuk, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk melarang kitab. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى فصل أركان الإيمان ستة. Kemarin alhamdulillah kita telah mengkaji rukun Islam, di mana rukun Islam ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Kalau boleh kita katakan rukun Islam ini adalah mimma ulima minad-din bid-darurah, sesuatu yang dimana sudah sangat diketahui oleh khalayak umum di dalam tubuh Islam. Jadi kalau orang mengingkari akan kewajiban daripada rukun-rukun Islam ini, maka dia dikhawatirkan nantinya husnul khatimah. Lalu kemudian kita akan melanjutkan pengkajian kita membahas mengenai tentang arkanul iman, rukun iman. Beliau mengatakan rukun iman ini ada 6, Jadi kalau kita berbicara iman, maka kita berbicara mengenai tentang membenarkan apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena al-iman itu adalah tasdiqu ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa saja yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian permasalahan iman, permasalahan iman ini harus menggunakan dalil yang qat'i, dalil yang mutawatir, dalil yang dimana secara validitas informasinya tidak ada keraguan di dalamnya, karena kita akan membangun akidah.
Lalu kalau kita berbicara mengenai tentang iman, ya, dikatakan di dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, yakni karya seorang ulama Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau di sini keren sekali, ya. Beliau mengatakan bahwa iman itu memiliki tingkatan. Dan tingkatan iman ini, ya, paling dasar itu ada namanya imanut taklid. Jadi imanut taklid ini adalah tingkatan iman yang paling dasar, paling bawah. Apa itu? Wahwal jazmu biqaulil ghair min ghairi ay ya'rifa dalila. Jadi iman taklid itu adalah meyakini sesuatu, ya, meyakini pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya. Jadi kita ketika mendengar orang mengatakan bahwa, ya, malaikat itu ada, tapi kita tidak mengetahui alasannya, maka kita itu masih dalam posisi iman taklid. Jadi kita meyakini suatu pendapat orang, tapi tidak mengetahui landasannya ataupun dalilnya. Nah, ini dikatakan wahwa yasihu imanu ma'al isyan bitarkihin nazar in kana qadiran 'ala dalil, ay al-istidlal in kana qadiran 'ala dalil. Jadi lalu kemudian beliau mengatakan bahwa iman orang semacam ini, ya, itu imannya dikatakan sah. Tetapi kalau dia mampu untuk mencari ilmu, mampu untuk belajar, mengetahui dalilnya, maka dia itu ma'al isim, dia mendapatkan dosa. Oleh karena itu, ketika kita masih mampu, mari sama-sama kita belajar untuk mengkaji tentang apa yang kita imani ini. Lalu yang kedua ada namanya imanu ilm. Jadi ada, ya, tingkatan kedua iman itu adalah iman ilm. Apa itu iman ilm? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Wa hadha min ilmil yaqin. Lalu kemudian maksud iman ilmu adalah mengetahui, memahami, ya, keyakinan-keyakinan yang kita pegang dengan disertai adanya alasannya, adanya dalilnya, ya. Nah, kalau kita sudah sampai taraf ini, berarti, ya, ketika kita berbicara mengenai tentang Allah ada, kita punya landasan naqli. Lalu kemudian kita punya landasan akli, ya. Jadi kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui hadis, ini namanya adillah naqliyah, ya. Lalu kemudian kita mengetahui dengan akal akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikenal dengan adillah aqliyah, dalil akli. Nah, ini kalau orang sudah sampai sini keyakinannya, i'tiqadnya, maka dia sudah masuk dalam posisi keyakinan kedua yang dikenal dengan, yaitu ilmul yakin atau imanu ilm. Nah, lalu yang ketiga, ya, yang ketiga dikenal juga dengan imanu ayan. Jadi iman ayan. Apa itu iman ayan? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ain bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarah wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainal yaqin. Jadi singkatnya, yang namanya iman ayan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir dalam benaknya, hadir dalam hatinya, ya. Nah, ini juga dikenal dengan maqam muraqabah. Nah, ya, atau dikenal juga dengan ainul yaqin. Ya, jadi ainul yaqin ini kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita. Ini level yang ketiga. Dan yang keempat, ya, itu dikenal dengan imanul haq. Iman hak. Apa itu iman hak? Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi wa huwa ma'na qaulihim al-'arif yara rabbahu fi kulli syai'in wa huwa maqamul musyahadah wa yusamma haqqal yaqin wa sahibuhu mahjubun 'anil hawadits. Jadi iman hak ini adalah, ya, dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dan ini makna yang sering kita dengar, bahwa al-arif yara rabbahu fi kulli syai'. Orang yang sudah masuk dalam tatanan, ya, maqam arif, maka dia akan melihat Tuhan di
segala posisi yang dia lagi berada pada posisi itu. Ini Masya Allah ya, ini maqam tinggi ini, maqam hak ya, maqam apa namanya tadi, maqam imanu hak ya. Ini juga dikenal dengan hakul yakin. Jadi iman yang tadi ya kami jelaskan, yang posisinya adalah yang keempat ini, itu disebut dengan hakul yakin. Dan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu imanu haqiqah. Imanu haqiqah dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, imanu haqiqatin wa huwa al-fana'u billah wasakru bihubbihi fala yashhad illa iyyah kaman ghariqa fi buhurin lam yara lahu sahilan. Jadi yang namanya imanu haqiqah itu adalah iman di mana orang sudah lebur di dalam Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala, mabuk akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia lihat kecuali Allah, tidak ada yang dia rasa kecuali Allah Subhanahu wa taala hadir di sekitarnya. Ini diperumpamakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kaman ghariqa fi bahrin walam yara sahila. Seolah-olah orang itu lagi kecebur di dalam lautan. Dan ketika kecebur di dalam lautan, dia tidak melihat tepi. Yang dia lihat hanya air laut. Nah, begitulah situasi ketika orang sudah masuk di tatanan atau di tingkatan imanu haqiqah. Ya, semoga kita semua diberikan keimanan sebagaimana ya tingkatan-tingkatan yang disebut oleh Syekh Muhammad Nawawi. Ya, jangan sampai kita ini imanu taklid ya. Karena kalau iman taklid ini kita berdosa. Sekalipun iman kita dianggap sah. Kenapa? Karena kita berdosa. Masih mampu kita nuntut ilmu, tapi kita tidak kaji tentang iman yang ini, iman-iman yang lebih bagus kualitasnya lah begitu. Nah, lalu kemudian ya, iman yang kita diharuskan, iman yang setidaknya kita mengetahui secara global. Nah, ini yang akan kita diperlihatkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, arkanul imani sittah, rukun iman itu ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini bisa juga dibaca wa ruslihi ya. Wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi yang pertama adalah bahwa Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Ya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kekal, abadi selamanya. Ya. Terus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, dan keesaannya itu bukan dilihat dari keesaan bilangan. Ya. Jadi satu, Allah itu satu. Ada bilangan kedua, bilangan ketiga. Itu yakni apa namanya? Wahidnya Allah Subhanahu, satunya Allah Subhanahu wa taala, la min qillatil adad. Ya, jadi bukan dilihat dari satu, dilihat dari sisi bilangannya begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengkaji pembahasan Allah ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan dulu ya kemarin ya, bahwa ketika mengkaji Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kita kaji adalah sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya, karena tidak ada yang mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang begitu sederhana ini, ya kita hanya diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Dari sifat-sifatnya lah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikenal di dalam kajian ilmu aqidah, yaitu ilahiyat ya, ilahiyat. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Dan malaikat ini apa katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, coba kita lihat, bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun laisu dzukuran wala inathan wala khunatha la abun lahum wala ummun lahum sadiqun fima akhbaru bihi anillahi ta'ala la ya'kulun wala yashrabun wala yatanakahun wala yatawaladun wala yanamun
ولا تكتب أعمالهم لأنهم الكتاب ولا يحاسبون لأنهم الحساب ولا توزن أعمالهم لأنهم سيئات لا سيئات لهم. Jadi kita disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten bahwa ketika kita mau meyakini malaikat, maka yang kita yakini itu adalah bahwa malaikat ini adalah ajsam, jisim, ya, zat yang berbentuk cahaya, tidak laki, tidak perempuan, tidak banteng. Jadi ketika kita meyakini malaikat itu laki, bermasalah. Ketika kita meyakini malaikat itu perempuan, bermasalah. Ketika kita meyakini malaikat itu banteng, banci, bermasalah. Ketika kita meyakini malaikat itu punya bapak, punya emak, punya ibu, ya, bermasalah. Nah, jadi bagaimana? Ya udah, yakini bahwa malaikat itu berupa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya. Dan ya, sebagaimana yang kita ketahui malaikat itu banyak sekali. Cuma yang wajib diketahui hanya 10 dan itu telah ditetapkan di dalam dalil naqli. Nah, wa kutubihi, dan begitu juga kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ya. Yang pertama iman atau yakin terhadap Allah, yang kedua yakin terhadap malaikat Allah, dan yang ketiga yakin terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, itu banyak sekali, ya. Dan namun yang diwajibkan untuk kita ketahui, ya, ada tiga. Yang pertama adalah ayat 4, ya afwan. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Taurat, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Zabur, ya. Ulang, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Taurat, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Zabur. Ini dari sisi keutamaannya, begitu. Yang sampaikan dari sisi keutamaannya, keutamaannya. Tapi sama, bahwa itu semua kalamullah dan apa isinya sudah bisa dipastikan adalah suatu kebenaran. Ya, cuma sekarang kalau kitab-kitab yang telah disebutkan tadi kecuali Al-Qur'an sudah ada tahrif-tahrifnya, distorsinya, begitu. Wallahu a'lam. Lalu selanjutnya warusulihi, ya, warusulihi. Jadi kita meyakini tentang Rasul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah. Kita harus yakini. Dan Rasulullah ini, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali, banyak juga. Namun yang kita harus ketahui atau yang wajib diketahui itu ada 25, ya. 20. Yang wajib diketahui untuk Rasul itu 25. Naam, wa bil yaumil akhir. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kita meyakini yaumil akhir, adanya hari akhir, hari kiamat. Ya, dan maksudnya hari akhir ini mencakup apa? Mencakup al-hasyr, hari kebangkitan. Yang dimaksudkan juga al-hisab, di mana di sana ada nanti perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang maksudnya yaumul akhir ini adalah kita juga di sana meyakini al-jaza, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada umat hamba-hambanya. Wal jannah, juga termasuk di sana kita meyakini adanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nantinya kita juga, ya, meyakini adanya an-nar, yaitu neraka. Nah, inilah di antara maksud makna yaumul akhir yang kita harus yakini. Wabil qadri khairihi wa syarrihi, dan juga kita berkeyakinan bahwa qadar itu ijadullahil asya ala ma aradah. Jadi ijadullahil asya ala ma aradah, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memiliki kemampuan untuk, ya, menghadirkan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah baik untuk kita atau buruk untuk kita. Jadi itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah salah satu keyakinan yang membuat orang itu nggak akan depresi. Kalau dia memiliki keyakinan yang begitu dalam
tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berusaha, dia sudah ikhtiar, namun ketentuan Allah Subhanahu wa taalanya memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, ya maka dia nanti tidak akan kecewa. Karena apa? Karena dia telah meyakini bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah dari pemaparan yang kami sampaikan tadi bahwa kajian atau pembahasan rukun iman ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah ilahiyat, ketuhanan. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang cakupannya nanti membahas yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, lalu kemudian yang jaiz bagi Allah. Lalu kemudian berbicara mengenai tentang malaikat, ya. Berbicara mengenai tentang kenabian. Ya, ini kenabian ini berbicara mengenai tentang pembahasan yang selanjutnya an-nubuwat. Ya. Nah, ini malaikat ini punya kaitan dengan risalah ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala karena diantaranya malaikat yang sebagai wasilah ya, tersampainya wahyu ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya malaikat. Nah, ini pembahasan Rasul juga sama. Pembahasannya ada yang mustahil bagi Rasul, ada yang jaiz bagi Rasul, dan ada yang wajib bagi Rasul. Dan yang terakhir ini ma'ad, pembahasan yaumal qiyamah. Ini mencakup hal demikian ya. Pembahasan terkait tentang rukun iman. Naam, kita lanjut. Faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Jadi ini fasal berbicara tentang makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud, ya, di sesuatu yang ada ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah la ilaha ini meniadakan Tuhan yang ma'bud bibatil. Ya, jadi meniadakan Tuhan yang dimana Tuhannya itu disembah tapi dengan kebatilan. Ya, banyak contohnya adalah Tuhan berbentuk berhala. Antaranya juga Tuhan berbentuk matahari, Tuhan berbentuk bulan, ya. Ini Tuhan berbentuk sapi misalkan. Nah, ini ditiadakan dengan ungkapan la ilaha illallah. Nah, ini ketika ada Allah, ya, ini menetapkan bahwa sebenar-benarnya Tuhan yang patut untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ini la ilaha illallah ini salah satu amalan zikir yang sangat bagus ya. Ini amalan zikir yang sangat bagus, bahkan di sini dikatakan oleh seorang ulama yaitu Syekh Nawawi Bantan, beliau mengatakan wa fadailuha la tuhsa. Jadi fadilah kita mengamalkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah ini tidak terhitung ya. Tidak terhitung banyak keutamaannya. Sini beliau mengatakan atau menyampaikan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yawmihi kanat lahu kaffarah likulli dhanbin asabahu fi dhalikal yawm. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah 3 kali saja, ya. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah 3 kali, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hari itu dia dilebur dosanya, dihapus dosanya. Masya Allah, ini 3 kali saja, apalagi kalau kita baca sekian kali ya. Faslun alamatul bulughi thalathun wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Mari sama-sama kita menutup ya dengan membaca surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca kita mendapatkan manfaat,
Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.